Dari Oke, gitu ya. Jadi untuk elektrokimia pada subbab ini kita akan membahas dulu terkait redox, gitu ya, dan nanti pengenalan singkat dari sel volta dan sel elektrolisis. Oke, ketika masuk kata elektrokimia ya, di mana elektro ini erat kaitannya dengan listrik. Listrik dapat terjadi ketika adanya muatan. Muatan apa? Muatan ini bisa muatan positif maupun muatan negatif. Yang mana interaksi dari muatan positif dan negatif ini dapat menghasilkan energi listrik. Dalam kaitannya di elektrokimia ini, reaksi yang berkenaan dengan itu dinamakan adalah reaksi redox di sini ya. Ada yang tahu redox itu apa? Reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi dinamakan adalah redox ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas terkait konsep redoxnya dulu ya, menekankan terkait itu. Jadi bagaimana nanti konsep bilox ya, aturan atau ketentuan dalam menentukan nilai bilox. Kemudian kita akan sama-sama memahami bagaimana menyetarakan reaksi redox ya, dan nanti mengenal konsep dari sel volta dan sel elektrolisis. Tapi untuk contoh soalnya sel volta dan sel elektrolisis akan dibahas di part 2 nanti. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk penyetaraan reaksi redox ini, teman-teman, sebenarnya akan ada dua metode ya yang bisa teman-teman pilih untuk menyetarakan redox. Ada apa aja metodenya? Mungkin ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Udah sampai sini kan ya, di kelas besar ya? Udah sampai redox kan? Kok pada hening sih? Lupa ya? Kalian terakhir kapan sih pertemuan sama Bu Ayu? Kelasnya kapan? Terakhir? Senin, Bu. Senin, ya Allah, Senin tuh baru 2 hari yang lalu loh. Masa udah lupa? Dibuka lagi, coba dibuka lagi PPT-nya. Dibuka lagi catatannya. Teman-teman nyatet kan kalau lagi kuliah? Ada dengerin doang. Itu pakai setengah reaksi enggak, Ibu? Nah, iya Zahra, betul ya Zahra ya. Jadi itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi metode yang bisa teman-teman pilih untuk menyetarakan reaksi redoks ini, yang pertama adalah setengah reaksi, ya caranya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan bilox. Kemarin yang diajarkan Bu Ayu berarti yang cara setengah reaksi ya, betul ya? Iya, Bu. Oke, ya. Kalau gitu mungkin di kelas tutorial ini saya juga akan menggunakan metode setengah reaksi itu ya untuk menyelesaikan persoalan nanti gitu. Jadi biar apa yang teman-teman dapatkan di kelas besar dan kelas tutorial bisa sinkron gitu ya. Jadi ini sebenarnya pengetahuan aja untuk teman-teman. Sebenarnya selain menggunakan cara setengah reaksi, bisa juga teman-teman menggunakan metode bilox gitu ya. Walaupun nantinya kita akan fokusnya ke metode setengah reaksi aja. Gitu ya, biar kalian juga nggak bingung-bingung ngafalin metode-metode kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini
Ini review ya berkaitan dengan pengertian reaksi redoks dalam beberapa case gitu ya. Yang pertama adalah ketika dia berkaitan atau berkenaan dengan pelepasan dan pengangkatan oksigen. Jadi teman-teman harus mampu mengidentifikasi ya bahwa yang dinamakan reduksi ya, ketika kaitannya adalah dengan atom oksigen ialah yang melepaskan oksigen. Sedangkan kalau yang dinamakan oksidasi adalah dia yang mengikat oksigen, gitu ya. Contohnya sederhana sekali. Ini misalnya reaksi oksidasi kita punya besi di sini ya. Besi yang teroksidasi itu dinamakan adalah besi berkarat, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada logam yang berkarat adalah dia logam yang teroksidasi gitu ya, atau logam yang mengikat oksigen. Jadi teman-teman ngafalinnya bisa lebih mudah gitu ya, karena kalian merepresentasikan dengan case-case yang kalian sering temui gitu ya di kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian yang kedua adalah kaitannya ketika dengan atom hidrogen. Nah, ini kebalikannya dari yang oksigen tadi. Gitu ya. Kalau misalnya yang oksigen itu reaksi oksidasinya adalah dia yang mengikat oksigen, sedangkan untuk hidrogen, oksidasi adalah dia yang melepaskan hidrogen. Gitu ya. Jadi kalian bisa mengingat salah satunya aja. Misalnya kalian ingat oksidasi mengikat oksigen. Berarti reduksi yang melepas oksigen. Berarti oksidasi melepaskan hidrogen, kebalikannya kan. Berarti dia mengikat hidrogen untuk reduksinya. Gitu ya. Jadi saran saya teman-teman mengingat yang ini saja gitu ya, karena ini yang paling mudah sekali untuk teman-teman ingat dan ketika ingat satu yang ini, maka yang lainnya tinggal kebalikannya saja gitu ya. Jadi tips dari saya sih seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman punya tips menghafalkannya yang lain, silahkan digunakannya. Kemudian yang ketiga adalah definisi berkaitan dengan elektron, gitu ya. Untuk reduksi dia adalah yang mengikat atau menangkap elektron. Sedangkan oksidasi dia adalah yang melepaskan. Gitu ya. Nah ini erat dengan perubahan bilos. Gitu ya. Ini erat dengan perubahan bilos. Jadi teman-teman juga bisa mengingat salah satunya aja nih untuk dua definisi yang terakhir ini. Ya. Jadi untuk reduksi dia adalah terjadi penurunan bilangan oksidasi. Seperti halnya misal di sini adalah H2O yang berubah menjadi H2. Ya. Di H2 atom H-nya memiliki nilai biloks adalah positif 1. Sedangkan di H2 biloksnya berubah menjadi 0. Ya, sehingga apa? Sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi. Makanya dia dinamakan adalah reduksi. Ya, jadi kalau saran saya teman-teman yang paling mudah adalah mengingat ini. Karena apa? Reduksi, reduce. Apa yang berkurang? Oh, biloksnya berkurang. Oke. Biloksnya berkurang, kebalikannya apa? Kebalikannya berarti kalau oksidasi dia biloksnya bertambah. Gitu ya, biloksnya bertambah karena apa? Karena dia melepaskan elektron, gitu ya. Teman-teman harus ingat elektron ini dia negatif ya, dia negatif 1. Artinya apa? Kalau misalkan dia reduksi adalah dia berkurang atau terjadi penurunan bilangan oksidasi, itu karena dia mengikat elektron sehingga dia bertambah muatan negatifnya. Gitu ya, secara logika gitu kaitannya teman-teman bisa memahami. Kemudian kalau untuk oksidasi adalah dia terjadi biloks. Kenapa kok jadi biloks? Karena dia melepaskan elektron sehingga dia melepaskan muatan negatifnya. Gitu ya. Jadi untuk kedua hal ini ya, kelihatannya kayak susah gitu ya, ini banyak banget sih Bu gitu ya, ada 4 gitu. Tapi sebenarnya dari 4 hal ini teman-teman bisa mengingat salah satunya aja gitu ya. Dan yang lainnya itu berlaku berkebalikan seperti itu ya. Oke, kalau dari saya seperti itu tips untuk mudah menghafalkan yang ini.
Oke, Abdallah dan teman-teman yang lain ya, sama seperti tadi ya yang cewek siapa tuh namanya Syafia atau siapa gitu. Silakan kalau yang nggak bisa absen melalui email ITERA-nya mengirimkan screenshot perkuliahannya ke Japri ke saya. Oke? Ya, bisa dipahami ya buat semuanya ya. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali ya. Sampai sini paham ya teman-teman gimana cara mudah menghafalkannya atau mengingatnya? Paham? Paham, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang nyaut, saya nanti bingung ya. Jadi tolong direspon ya sayanya ya. Paham. Oke, gitu ya. Kenapa di awal saya sangat menekankan teman-teman harus paham prinsip atau konsep ini karena nantinya dalam penyelesaian soal teman-teman harus justifikasi yang mana yang termasuk reaksi reduksi, yang mana yang termasuk reaksi oksidasi. Gitu ya. Jadi dalam tahap pertama dalam penyetaraan reaksi redoks adalah teman-teman harus mampu mengidentifikasi yang mana yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Gitu. Sehingga prinsip ini harus teman-teman pahami dan kuasai. Gitu ya. Jangan sampai balik-balik, jangan sampai lupa. Oke? Saya lanjutkan ya. Oke. Kemudian kita akan membahas terkait apa sih aturan-aturan atau ketetapan dalam menentukan nilai bilox ya atau bilangan oksidasi. Jadi kalau kita urutkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, ada 7. Ada 7 prinsip atau ketetapan ya dalam kita menentukan nilai bilox suatu unsur atau senyawa ya. Jadi yang pertama, aturan atau ketetapannya adalah unsur bebas, bilox suatu unsur bebas adalah 0. Pertanyaannya adalah apa sih contoh dari unsur bebas? Apa ya? NA, Ibu. Na, C, oke. Apa namanya? BA dan lain-lain ya di sini. Ini ketika dia berdiri sendiri seperti ini unsurnya, maka biloxnya adalah sama dengan 0. Oke ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bilox oksigen umumnya adalah -2, kecuali untuk unsur-unsur peroksida. Apa contohnya unsur-unsur peroksida? Ada yang tahu? IRR itu kan yang mau melenjani. Apa ya? IRR ini memang baik misalnya. Kemarin dikasih contohnya nggak ini sama Bu Ayu di konsultan? Dibuat tebakan aja. Bu Ayu cuma bilang peroksida doang, Ibu, tapi nggak dikasih contohnya. Oke, ya udah. Oke, jadi unsur-unsur peroksida contohnya salah satunya misalnya ada H2O2. Oke, kalau di sini ada senyawa H2O2, berapa bilox O-nya? -1. Oke, -1 ya. Jadi di sini kan dari mana -1 adalah H, unsur H adalah biloxnya 1. Ya. Kemudian H-nya ada 2, berarti jadi +2. Ini nilainya harus sama dengan 0. Ya, sehingga O-nya juga harus -2. -2 adalah untuk 2 atom oksigen. Sehingga untuk 1 atom oksigennya biloxnya adalah -1. Gitu ya. Jadi ini contoh untuk kaitannya senyawa-senyawa peroksida gitu ya. Dia mau menyimpang dari apa namanya fenomena umumnya yang mana pada umumnya bilox O adalah -2. Oke.
Kemudian yang ketiga adalah piloxyhidrogen umumnya adalah nilainya positif 1, kecuali untuk unsur-unsur hidrida. Oke, apa contohnya unsur hidrida? Misalnya adalah senyawa NaH. Oke, berapa bilox dari atom H pada senyawa ini? Na berapa sih muatannya? Na? Na plus 1. Oke, Na adalah plus 1. Berarti kalau Na-nya adalah plus 1, maka H-nya adalah Min 1. min 1, supaya 0 ya, karena ini adalah senyawa. Kalau senyawa, total biloxnya harus sama dengan 0, kecuali adalah kaitannya dengan ion ya. Ini nanti aturan nomor 6. Oke, kita lihat nomor 4 dulu. Nomor 4, ketetapannya adalah bilox untuk unsur-unsur halogen. Unsur halogen itu unsur golongan berapa ya? Oke, betul ya, Vista. Unsur golongan 7A ya. Jadi di sini ada beberapa variasi ya, variasi bilox dari beberapa unsur halogen, yaitu adalah F, bromin dan iodin ya di sana ya. Jadi ada banyak variasinya, walaupun mungkin secara general rata-rata misalnya min 1, tapi juga tidak menutup kemungkinan dia bisa jadi plus 7 misalnya gitu ya, atau plus 3 dan lain-lain, sesuai dengan apa namanya, dengan siapa dia bereaksi gitu ya. Oke, kemudian aturan yang kelima adalah unsur logam 1A dan 2A itu adalah positif. Untuk 1A itu adalah positif 1, dan untuk golongan 2A adalah positif 2. Jadi ini nilainya selalu seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau golongan 1A, kira-kira ada unsur apa aja ya di sana? Ada yang hafal atau mungkin punya strategi dalam menghafalkan unsur golongan 1A? Ada yang bisa menyebutkan? Pada belum hafal, jadi ini diem tuh gimana nih maksudnya? Ini kalian lagi pada di mana tuh, kok pada jawabnya lewat chat, nggak open mic? Kalian nggak lagi ada kelas kan? Nggak ada, Bu. Oh, oh. Soalnya biasanya yang ngomong aja gitu kan. Oh, jaringan saya lagi tidak stabil. Oke, nice. Oke, jadi saran saya teman-teman punya sebuah metode untuk menghafalkan unsur golongan minimal yang 1A sama 2A gitu ya. Karena apa? Biar teman-teman tidak bingung menentukan berapa bilansi. Ya, ini sangat amat membantu kalian untuk menentukan bilansi. Dan biasanya tuh kalau di SMA tuh diajarin ya, atau kalau misalnya kalian di tempat-tempat les-les gitu ya, kalau waktu SMA, kalau saya zaman saya ya gitu, biasanya ada dikasih apa gitu, kalimat apa yang mana itu memudahkan teman-teman untuk menghafalkan urutan dari unsur-unsur di dalam tabel periodik ya, khususnya adalah unsur yang golongan A gitu. Jadi silakanlah teman-teman cari metode untuk bagaimana mudah menghafalnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan yang nomor 6 ya. Jadi ini adalah ketentuannya. Bilox senyawa ion adalah sama dengan jumlah muatannya ya. Misalnya di sini kita punya senyawa H2SO4 misalnya ya. Kan ini dia terdiri dari 2 positif
ditambah SO4 2 negatif ya. Coba kita soroti adalah ion sulfat di sini ya, SO4 2 negatif. Ion ini dia adalah jumlah muatannya sama, biloxnya, jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Berapa muatannya? Fatur kenapa lagi di rumah sakit? Siapa yang sakit, Fatur? Oke. Apa namanya? Kita lanjutkan di sini ya. Di sini jumlah biloxnya adalah sama dengan nilai muatannya. Di sini muatan SO4-nya ini adalah 2 min. Jadi jumlah totalnya adalah harus sama dengan minus 2. Gitu ya. Oke. Kalau seperti ini, coba bisa kita uraikan Mbak. Berapa sih bilox S-nya dan bilox O-nya masing-masing? Ada yang bisa bantu jawab? Minus 2, oke, minus 2 bilox O-nya ya, Nah ya. Oke, O-nya adalah minus 2. Karena apa? Karena dia adalah bukan termasuk senyawa peroksida. Gitu ya, sehingga dia berlaku ketentuan umum bahwa bilox O-nya adalah minus 2. O-nya ada 4, jadi totalnya adalah minus 8. Gitu ya. Nah, kemudian berapa jadinya bilox S-nya? Oke, nah bilox S-nya seperti yang tadi Nay sampaikan di chat ya, bahwa karena muatannya itu juga adalah minus 2, sehingga totalnya harus sama dengan minus 2, dan di sini S-nya adalah berarti positif. Gitu ya, teman-teman. Cukup mudah untuk bagaimana menentukan bilangan oksidasi, asal teman-teman paham ketentuan dari aturannya ini yang ada 7 ini ya. Oke, yang terakhir adalah bilox molekul sama dengan 0. Apa tuh molekul? Yang kayak gimana ya contohnya, termasuk molekul di sini? Contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Oke, misalnya di sini ada H2, Cl2, N2, O2 ya. Ini biloxnya adalah sama dengan 0. Ya, jadi kalau kalian nanti menemukan unsur-unsur ini, silakan langsung justifikasi bahwa nilai biloxnya adalah 0. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke langkah bagaimana sih menyetarakan reaksi redoks ya dengan metode setengah reaksi seperti yang Bu Ayu ajaran kepada teman-teman di kelas. Oke. Di sini ada step by step ya yang bisa menjadi panduan teman-teman untuk bagaimana menyetarakan persamaan redoks atau reaksi redoks. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kalian harus melihat di soal ya keterangannya dia direaksikan dalam suasana asam atau suasana basa, karena ada sedikit perbedaan ketika dia suasana asam ataupun basa gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu dari suasana asam. Oke, tahap yang pertama adalah teman-teman harus membagi menjadi 2. Jadi di sini ada maknanya ya, dia setengah reaksi. Artinya setengah reaksi ini karena dia membagi 2 reaksi redoksnya menjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Gitu ya. Ini harus teman-teman selesaikan di tahap pertama. Makanya tadi saya bilang di awal, teman-teman harus memahami konsep atau prinsip reduksi dan oksidasi dalam berbagai case tersebut. Karena itu adalah tahap awal teman-teman dalam menyetarakan reaksi redoks. Gitu ya, harus teman-teman justifikasi, oh ini yang termasuk reduksi dan ini yang termasuk oksidasi. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kalian lihat jumlah unsur selain O dan H. Jadi misalnya kalau di soal ini ya, di persamaan ini unsur selain O dan H-nya berarti ada Mn dan Fn. Kalian lihat dulu sudah setara atau belum. Kalau belum setara, disetarakan.
dengan cara penambahan koefisien. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Ya. Jadi setelah yang selain O dan H itu disetarakan, kalian lihat O di kiri dan di kanan sudah sama apa belum? Kalau belum sama, sisi yang kurang nilai O-nya itu ditambahkan H2O. Jumlahnya adalah sesuai dengan kekurangan O-nya. Gitu ya. Jadi harus setara nilai O di kedua sisi. Kemudian step yang ketiga adalah menambahkan H plus atau H positif ke ruas yang kekurangan H. Karena kan tadi ditambahkan H2O, di sana ada unsur H-nya ya. Artinya nanti H-nya pasti nggak balance, gitu ya. Sehingga tahap yang selanjutnya adalah bagaimana menyetarakan unsur H-nya di kedua sisi. Selesai sampai di sana. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, misalnya kalau misalnya tidak ada unsur O maupun H di dalam reaksi tersebut gimana? Ya, alhamdulillah berarti reaksinya tahapannya jadi lebih simpel gitu ya, teman-teman bisa langsung lompat ke tahap atau ke langkah nomor 5, yaitu adalah menyetarakan muatan. Ya, menyetarakan muatan. Gimana caranya menyetarakannya adalah dengan menambahkan elektron. Yang harus teman-teman ingat, elektron ini muatannya minus 1. Ya, 1 elektron adalah minus 1. Sehingga teman-teman menambahkan menambahkan elektron ke yang muatannya lebih besar agar dia setara muatannya. Oke, kemudian tahap terakhirnya adalah menggabungkan kedua reaksi dengan mengeliminasi elektron. Oke, yang harus jadi catatan adalah elektron harus dieliminasi ketika koefisiennya sama atau jumlahnya sama di sisi kiri dan kanan, sehingga nanti harus teman-teman setarakan dulu ya jumlah elektron. Gitu, itu secara konsep bagaimana langkah-langkahnya. Oke, langsung saja ya supaya teman-teman lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya untuk menyetarakan reaksi yang tertera di layar ini. Ya, di sana ada MnO4 minus 1 ditambah Fe 2 positif menjadi Mn2 positif ditambah Fe 3 positif ya. Oke, tahap pertama, kita harus menentukan yang mana yang merupakan reduksi, yang mana yang merupakan oksidasi. Oke, kita lihat dari biloxnya. Yang terjadi kenaikan bilox yang mana? Yang terjadi penurunan bilox yang mana? MN kenaikan bilox, Bu. Oke, Mn kenaikan bilox. Dari berapa jadi berapa? Dari -1 jadi +2. -1 jadi +2. Oke, ini perlu teman-teman pahami Oh ya, iya, Pak. Bu. Nggak lihat. -1 itu adalah muatan dari ionnya, bukan bilox Mn-nya ya. Kalau bilox Mn-nya berapa ya? +7 bukan, Bu? +7, betul ya Abdallah ya, +7. Dari mana? Karena kan ini O-nya adalah -2 ya. O-nya ada 4, berarti -8. Totalnya harus sama dengan -1. Berarti Mn-nya adalah +7. Oke, kemudian dia berubah jadi +2. Oke, berarti ini reaksinya terjadi penurunan bilox. Berarti dia reduksi apa? Reduksi apa? Jadi dia reaksi apa berarti? Reduksi, Bu. Reduksi ya. Oke, kalau dia reduksi artinya si Fe-nya ini pasti adalah oksidasi. Teman-teman sebenarnya kalau kalian karena kan kalau Mn ini bingung ya, artinya teman-teman harus cari dulu, harus itu dulu. Kalian bisa langsung justifikasi dari Fe sebenarnya ini ya. Ini kan Fe-nya muatannya 2 positif, yang ini 3 positif ya. Artinya dia ada kenaikan, sehingga dia adalah oksidasi. Kalau Fe-nya oksidasi, secara otomatis si Mn-nya ini adalah reduksi. Gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini validasi. Maksudnya biar teman-teman membuktikan bahwa oh iya berarti Mn-nya juga terjadi penurunan bilox. Gitu ya. Oke. Selesai, berarti kita tuliskan nih di sini masing-masing reaksi reduksi dan oksidasinya ya. Dari reduksi dulu di sini reduksinya adalah MnO4 min menjadi
Mn 2 positif. Kemudian kalau oksidasinya di sini ada Fe 2 positif menjadi Fe 3 positif. Oke. Tahap yang kedua adalah menyetarakan unsur selain O dan H. Apakah sudah setara atau belum? Sudah setara? Halo? Kenapa ini? Unsur selain O dan H-nya ada unsur apa aja ya? Ada Mn sama Fe itu ya, Bu? Iya, betul. Mn sama Fe. Kira-kira Mn sama Fe-nya udah setara belum ya? Koefisiennya? Udah, Bu. Udah, oke. Kalau sudah setara, berarti kita bisa langsung lanjutkan ke step yang ketiga, yaitu adalah menyetarakan jumlah O-nya. Di sini yang ada O-nya cuma direduksi. Ya, jadi kita bisa fokus ke reaksi reduksi saja. Reduksi di sebelah kiri O-nya adalah 4 ya, 4 buah. Sedangkan di kanan dia masih 0. Berarti kita harus menambahkan apa ke sisi kanan? Tambahin H2O ya, Bu? Oke, H2O-nya berapa buah? 4H2O bukan, Bu? Oke, betul. 4 H2O di sisi kanan. Oke, sekarang O-nya udah setara, tapi H-nya sekarang yang belum setara. Berarti di sisi kiri kita harus menambahkan apa? H di ruas MNO-nya, Bu. Oke, berapa buah H-nya? 8, Bu. 8H. Oke, 8H positif ya. Jangan lupa ada positif. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang sudah setara nih. Semua unsur-unsurnya sudah setara. Unsur O, unsur H, unsur selain O dan H sudah setara. Sekarang, PR-nya adalah muatannya yang belum setara. Oke, dari reaksi reduksi dulu. Di sisi kiri, dia ada berapa muatannya? Ada berapa muatannya di sisi kiri? MnO4 muatannya berapa? 1. Minus 1 ya Ivan ya. Oke, minus 1. Kemudian H positifnya? Positif 1, Bu. Positif 1 dikali 8. Karena di sini H positifnya ada 8 ya. Jadi adalah positif 8. Positif 8 dikurangi 1. Jadi berapa di sini muatannya di sisi kiri? 7, positif 7. Oke, positif 7. Sekarang kita lihat di sisi kanan. Di sisi kanan muatannya ada berapa? Ada positif 2. Positif? Positif 2. Oke, Positif positif 2. 2. Berarti harus menambahkan elektron di sisi yang mana ya? Kiri bukan, Bu? Yang lebih besar Kiri. muatan. Oke, di sisi kiri ya, berapa jumlah elektron yang harus ditambahkan? 5 ya, Bu? 5, Bu. Betul ya, 5 elektron di sini. Sekarang kita lihat reaksi yang oksidasi. Dia berubah muatannya dari 2 positif jadi 3 positif. Berarti yang harus ditambahkan elektron adalah sisi Yang kiri, Bu. Kanan. Yang kanan. kanan ya, Van, karena yang kanan lebih besar kan muatannya. Oke, harus kita tambahkan berarti 1 elektron ya, karena kekurangannya cuma 1. Gitu ya, ini sudah setara nih muatan yang sisi kiri dan kanan. Kemudian tahap terakhir adalah kita harus mengeliminasi elektronnya. Nah, direduksi elektronnya ada 5, sedangkan dioksidasi cuma 1. Jadi supaya bisa dieliminasi kita harus kali ya. Di yang reduksi kita harus kali 1, yang oksidasi kita kali 5 supaya koefisiennya sama ya, koefisien dari elektronnya. Ya, kita kali 5 kali 5 dan kali 5. Sudah tinggal kita eliminasi dan kita dapat reaksi setara reduksi adalah berarti MnO4 ini ditambah 5 Fe2 positif ditambah 8H positif menjadi Mn2 positif ditambah 5 Fe3 positif ditambah 4
Itu ya. Ini adalah reaksi redoks yang sudah setara dalam suasana asam ya. Nah, gimana kalian kalau mau recheck ya? Kalau mau recheck jawabannya benar-benar sudah setara atau belum, kalian bisa recheck dari misalnya ada beberapa parameternya, misalnya muatannya, kemudian apa namanya jumlah unsurnya dan jenis unsurnya di sini. Kalau dari ketiga hal ini sudah kalian validasi bahwa semuanya sudah sama, maka teman-teman sudah bisa memastikan bahwa reaksi ini sudah setara, reaksi redoksnya sudah setara. Gitu ya. Jadi itu untuk soal yang asam, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang basa? Sudah jelas? Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan sekarang karena tidak ada lagi kesempatan untuk tutorial materi ini ya. Kita minggu depan akan fokus ke sel volta dan elektrolisis. Maaf Ibu, Ya, Tisna? tadi buat penambahan elektronnya gimana ya Bu? Oke, penambahan elektron. Nah, untuk itu kita harus menghitung dulu muatan di sisi kiri dan kanan. Ya, jadi misalnya nih di sisi kiri reduksi ya, di sisi kiri bagian reduksi muatannya berapa? Caranya adalah MnO4 ini kan dia memiliki muatan minus 1 di sini ya, ada angka 1 nih, berarti minus 1. Kemudian ada unsur 8H positif. Artinya karena 1H itu dia muatannya adalah positif 1, maka kalau dia ada 8, dia menjadi muatannya 8 positif. Gitu. Nah, muatan di sisi kiri berapa? Berarti positif 8 dikurangi 1 adalah berarti positif 7. Gitu. Nah, sedangkan di sisi kanan di sini muatannya adalah dari Mn. Mn di sini kan punya muatan 2 positif. Ya, sehingga untuk agar setara ya di kiri dan di kanan, maka di sisi kiri ya, di sisi kiri yang jumlahnya lebih besar, muatannya lebih besar, perlu ditambahkan elektron sejumlah berapa selisihnya? Selisihnya kan 7 sama 2 adalah 5. Jadi ditambahkan 5 elektron di sisi kiri. Gitu, Fisna. Paham? Ini before tax ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Ya, ada yang lagi? Yang lain? Oke, kita lanjutkan ke soal yang bahasa ya. Tadi kan suasana asam. Nah, kita sekarang main ke yang soalnya bahasa. Oke, kalau untuk secara set by set ya, ketika dia dalam suasana basah, perbedaannya adalah jadi di sini menambahkan OH negatif di kedua ruas sebanyak jumlah ion H positif yang muncul ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 metode juga sih sebenarnya. Ini bisa digunakan, tapi kalau menurut saya ini agak rumit ya atau agak lebih panjang caranya. Saya punya yang lebih simpel sebenarnya adalah yang pertama menambahkan H2O di sisi gini ke ruas. Jadi kalau suasana asam kan dia H2O ditambahkan ke ruas yang kekurangan O. Nah, kalau dalam suasana basah, dia ditambahkan ke ruas yang kelebihan O. Kemudian menambahkan OH negatif ke ruas yang kekurangan.
gitu ya. Ini kalau cara dari saya ini. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur sama Bu Ayu dijelaskan dengan cara yang pertama, sebenarnya sama aja sih, hasilnya sama aja. Cuma kalau saya kayaknya lebih simpel yang cara nomor 2 ini. Kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, biar kalian tidak mengawang-awang kayak mana ini gitu ya, menyelesaikannya gitu. Oke, jadi di sini ada reaksi ya gitu, ada MnO4 ditambah I2 menjadi MnO4 2 negatif ditambah IO 3 positif. Ini sorry ya, subscriptnya jadi ke bawah ini, maaf, nanti kita tulis ulang dulu aja di sini. MnO4 ditambah I2 menjadi MnO 42 min ditambah IO 3 min. Oke. Nah, langkah pertama seperti yang tadi, kita harus justifikasi mana yang dia reduksi, mana yang oksidasi. Ada yang bisa bantu? Yang mana yang reduksi? Responsi dulu tadi. Di wifi corner. Yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi? Di Ada yang bawah. bisa bantu? Sengaja gue umpetin. Masa? Dia terlalu fokus tadi. Yang reduksi itu yang reduksi itu penaikan apa penurunan, Bu? Makanya gue sengaja simpan di bawah. Oke. Reduksi Supaya itu dari disangka nggak reduce ya. masuk. Reduce itu kan pengurangan, penurunan. Berarti biloxnya menurun. Oh, yang MN bukan, Bu. Dari 7 dia turun ke 6. Oke, dari 7 ke 6. Oke, kita coba buktikan ya. Di sini kan dia jumlahnya harus -1 ya. O-nya totalnya adalah -8. Berarti di sini positif 7, betul ya. Oke, di sini dia -8, totalnya harus -2. Ini jadi +5. Oke, betul ya. Berarti dia termasuk reduksi di sini. I2, kita buktikan bahwa beneran kan nih I2-nya ada kenaikan bilox ya. Oke, I2 ini tadinya dia 0 ya. Kemudian di sini dia jadi berapa ya? Ini kan harus -1 totalnya. O-nya adalah jumlahnya -9. Berarti I-nya berapa? Oke, thank you Ruri. Berarti I-nya adalah positif 5 ya di sini. Berarti betul ya bahwa si I-nya ini mengalami oksidasi. Oke, kita tulis berdasarkan reaksi reduksi masing-masing dan oksidasinya ya. Oke, untuk reduksinya dia adalah MnO4 negatif berubah menjadi MnO4 2 negatif. Dan untuk oksidasinya I2 menjadi IO 3 negatif. Oke. Kita masuk ke step yang kedua, menyetarakan I unsur kecuali O dan H. Sudah setara atau belum? Mn dan I-nya apakah sudah setara? Sudah, Bu. Betul, sudah. Iya. Belum ya, Bu. Yang Iya. I-nya itu ada 2, satunya ada 1. Berarti yang di sisi kanan perlu dikalikan berapa koefisiennya? 2. 2, betul ya. Oke, kemudian step selanjutnya adalah menambahkan H2O ke ruas yang kelebihan O. Oke, kita lihat di reduksi, apakah sudah sama jumlah O-nya atau belum? Sudah, Ibu. Sudah. Yang oksidasi? Belum. Oke, harus ditambahkan berapa H2O? 3, Ibu. 3. Betul, 3? O-nya ada berapa sih di sisi kanan? Ada 3, Bu. Ada 3? 6, Ibu. 6 Ada ya. 6, Bu. Jangan lupa di sini sudah ada koefisien 2 ya. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti ditambahkan 6 H2O. Ya, ini perbedaannya ya dari suasana asam. Kalau asam, dia yang ditambah O adalah yang yang kekurangan. Kalau bahasa ini dia yang kelebihan.
Kemudian di sisi yang kekurangan ditambahkan OH. Berapa OH-nya perlu ditambahkan? 12. 12 Titik saya juga OH negatif. harus di hari Oke, gitu ya. Sudah setara ya, H-nya sudah setara, O-nya sudah setara, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah muatan. Coba kita lihat dari reaksi reduksi. Di sebelah kiri muatannya ada berapa? Ada yang mana nih yang udah TA 2 Berapa? gitu? Atau yang baru? Yang baru mah nggak kebagian ya? Minus Nggak tahu. Kalau masih sebelah sih masih ada. Yang hilang cuma minus 1 ya. Oke, kalau di sisi kanan ada berapa? minus 2, Bu. Minus 2. Berarti harus tambahkan elektron yang sisi Kanan. 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 Betul, sisi kanan. Kanan atau kiri? Ini satu kelompok itu yang Kiri segitu ya, karena kan yang lebih besar muatannya yang di Kiri. sebelah kiri. Berarti elektronnya ditambah di sebelah kiri sejumlah yang sama mahasiswa. 1 elektron. 1 elektron. Oke. Kemudian yang oksidasi di kanan, dia berapa muatannya? Yang di kanan. Kalau posisi satunya itu temannya itu. Positif 2. Positif, Min, Bu. minus Kalau 2 yang lain ya. sih kayaknya Oke, udah kalau beres. di kiri 12. Si siapa? 12. 12. Minus 12. Berarti yang harus ditambahkan elektron yang mana? Itu siapa? Berapa kelompok tuh yang hilang semua? Yang kanan ya. Kanan. Saya ya dulu deh. Sorry ya, sebentar. PowerPoint saya nge-lag. Ya Allah, hilang nih tulisannya. Bentar ya, bentar. Ada apa lagi nih? Ya ampun, ya ampun. Ya teman-teman, tadi tulisan coret-coretannya hilang. Yang di slide ini hilang. Jadi intinya, sebentar, saya cari yang udah ini aja deh. Oke, tadi yang ini ya. Nah, yang ini kan. Nah, ya. Jadi tadi kita sudah sampai di oksidasi ya. Jadi tadi kan di oksidasinya itu dia masih kekurangan elektron ya. Jadi ditambahkan elektron sejumlah 10 elektron ya. Kemudian tinggal disusun deh persamaan redoksnya setelah mengeliminasi jumlah elektron. Ya, jadi ini adalah reaksi redoks yang sudah setara untuk dalam suasana basah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk soal ini? Itu berapa lama buat kita? 2 mingguan. Izin bertanya, Bu. Buat caranya kita tahu kalau reaksi itu dia dalam suasana asam atau basa gimana? Oke, biasanya di soal sudah ada keterangan ya, Visna ya. Kalau di sini nih dia dalam larutan basa. Ya, kemudian di soal yang sebelumnya ini ada keterangannya suasana asam gitu ya. Jadi teman-teman harus teliti sebelum mulai mengerjakan, harus teliti dulu
ya, keterangan di soal dia keterangannya adalah reaksinya dalam suasana apa, suasana asam atau basa, karena langkah yang ditempuh nanti akan ada sedikit perubahan atau ada sedikit perbedaan. Ya, jadi harus teliti dulu baca soalnya ya. Jadi selalu ada di soal ya Bu ya? Iya, keterangannya selalu ada di soal. Itu ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Mana saya datang jam 1 itu? Gimana, Pak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal. Oh, di KTP. Bukan ke soal sih. Kita lanjutkan kembali. Nah, soal yang ini ya, untuk soal yang ini saya rasa ini suasananya basah juga ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih memahami adalah ketika mengerjakan atau latihan sendiri ya, sehingga ini bisa jadi bahan untuk pengayakan teman-teman. Ya, satu soal silakan kalian jadikan latihan. Oke, kita masuk ke elektrokimia ya teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa elektrokimia ini kita akan pelajari dua hal. Yang pertama adalah sel volta atau galvani. Satunya lagi tadi apa? Sudah mulai dikerjakan, sudah selesai ya? Sel? Oh ya. Sel elektrolit. Sel elektrolisis, betul. Oke, perbedaannya apa ya dari sel volta dan sel elektrolisis? Ada yang masih mengingat? Sudah sampai sini ya? Sebentar, sudah sampai sini materi dari Bu Ayu? Kira-kira gimana? Sudah. Sudah, oke. Oke, apa perbedaannya kira-kira dari sel volta dan sel elektrolisis? Kalau sel volta itu energi kimia diubah menjadi energi listrik. Kalau sel elektrolisis itu energi listrik diubah menjadi kimia. Oke, betul ya. Kalau sel volta, dia adalah reaksi kimia menjadi energi listrik. Oke, kalau elektrolisis sebaliknya, energi listrik yang diubah menjadi reaksi kimia. Oke. Karena sel volta ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan listrik, sehingga dia jenis reaksinya berlangsung secara spontan. Ya, kalau sel elektrolisis ini dia tidak spontan. Oke, kalau dari dua gambar di bawah ini, kalian bisa identifikasi nggak yang mana sih yang sel volta, yang mana sih yang merepresentasikan elektrolisis? Sel volta yang ada dua wadah, Bu. Oke, Terus betul. yang satunya. Oke, ini sel volta yang dia ada dua wadah. Yang sebelah kanan ini adalah sel elektrolisis. Oke. Kemudian di sini ada rangkaiannya ya, ada ilustrasi gambarnya seperti apa sih rangkaian alat dari sel volta itu sendiri. Ya. Di sini ada elektroda ya, anoda katoda, kemudian ada voltmeter, ada jembatan garam. Nah, perbedaan lainnya ya selain tadi dia reaksinya yang berkebalikan ya, yang satu menghasilkan listrik, yang satu membutuhkan listrik, kemudian dari wadahnya tadi ya kalau secara alatnya, ada lagi nggak perbedaannya? Mungkin teman-teman bisa identifikasi dari sel volta dan sel elektrolisis ini. Kalau sel volta dia ada voltmeternya, Ibu. Oke, ada voltmeter. Oke, terus selain itu yang lebih krusial. Coba dilihat nih. Jembatan garam, Ibu. Apa? Jembatan garam. Oke. Yang lain? Coba teman-teman perhatikan elektrodanya. Anoda sama katodanya, Bu. Betul ya, anoda sama katodanya apa yang beda?
Kalau sel volta itu katodanya itu yang plus, kalau anodanya yang min. Kalau sel elektrolis itu sebaliknya, Bu. Katodanya yang min, anodanya yang plus. Oke, betul ya. Jadi teman-teman harus mengingat hal tersebut ya. Jadi untuk di sel volta dia anodanya yang negatif, katodanya yang positif. Sehingga teman-teman bisa mengingatnya melalui rumus K-Van. Di sini ya. Di sini K-nya itu adalah kation, P-nya adalah positif atau dia tandanya positif, A-nya anoda, N-nya adalah negatif. Ya. Jadi biar mudah mengingatnya, kalau sel volta itu kapan, kalau sel elektrolisis itu adalah kenapa, ya. K-nya itu adalah kation, ya. Kemudian N-nya itu adalah negatif, kemudian A-nya ini adalah anoda, P-nya itu adalah positif. Ya, jadi teman-teman bisa mengingatnya itu ya, biar nggak kebalik-balik gitu. Jadi teman-teman harus mencari kata yang mudah agar mengingat hal tersebut. Ya. Oke, di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah anoda ini dia adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Ya. Sedangkan katoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, betul ya. Jadi ini pun sama ya, di sel elektrolisis pun sama gitu. Kemudian betul tadi ya, yang membedakan lagi adalah di sini ada jembatan garam. Untuk apa sih ada jembatan garam fungsinya? Menyeimbangkan muatan, Bu. Oke, untuk menetralkan muatan ya, atau menyeimbangkan, menyetarakan. Jadi misalnya kalau di sini kita menaruh misalnya garam NaNO3 misalnya ya, itu di sini. Jadi gimana cara kerja dari jembatan garam ini? Gimana? Misalnya si garam ini ya yang positif, sebentar, oke, di anoda ini teman-teman lihat ya, di sini elektrodanya adalah zinc. Oke, dia adalah terjadi reaksi reduksi. Berarti gimana reaksi di anoda? Kalau reduksi berarti ada penurunan bilox ya. Berarti reaksinya gimana? Zn menjadi Zn2 positif atau sebaliknya? Mas. Ini astagfirullahaladzim, saya kebalik ya teman-teman, maaf banget. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa anoda ini adalah tempat terjadi reaksi oksidasi, sedangkan katoda ini adalah tempat terjadi reaksi reduksi ya. Tadi saya kebalik-balik. Gitu. Jadi kalau di sini teman-teman bisa memahami anoda itu adalah tempat terjadinya oksidasi, artinya di sini akan bertambah biloxnya atau menurun biloxnya di reaksi ini. Si Zn bertambah ya, berarti reaksinya gimana? Dari Zn menjadi Zn2+. Oke, ditambah 2 elektron ya untuk 2 elektron. Oke. Berarti kalau di katoda apa reaksi yang terjadi? Dia reduksi ya di sini. Berarti reaksinya seperti apa di katoda? CO2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, betul ya. Oke, gitu ya. Jadi kita di sini sudah memahami reaksi apa yang terjadi di anoda, reaksi apa yang terjadi di katoda. Seperti itu. Oke,
Di sini, di anoda, secara prinsipal, kita tahu bahwa hasilnya adalah Zn2 positif. Jadi akan banyak ion Zn2 positif nih di wadah sebelah kiri, gitu ya. Kemudian di wadah sebelah kanan, sebaliknya, justru yang banyak dihasilkan adalah Cu. Oke, sehingga apa? Di sini akan terjadi tarik-menarik muatan yang saling bersilangan ya dari muatan garamnya tersebut dalam masing-masing wadah untuk tadi mencapai apa namanya muatan yang setara atau yang seimbang gitu ya di kedua sisinya kiri dan kanan. Gitu. Kemudian sel elektrolisis belum disampaikan ya sama Bu Ayu ya. Kemarin baru sel volta ya yang lebih detail ya dijelaskan ya. Iya, Ibu. Ya udah oke. Berarti saya menyesuaikan dengan apa yang teman-teman dapatkan di perkuliahan kelas besar saja ya. Jadi kita bahas sel volta dulu aja. Oke, kemudian di sini ya teman-teman. Jadi ketika berhubungan dengan sel volta, yang pertama harus teman-teman kuasai adalah bagaimana apa namanya menuliskan atau menyusun persamaan yang terjadi baik di katoda ataupun di anoda. Ya, jadi yang harus teman-teman harus pahami adalah tadi bahwa anoda itu adalah tempat berlangsungnya reaksi apa di anoda? Oksidasi atau reduksi? Di anoda Apa tadi suaranya Fisna? Anoda oksidasi, Ibu. Oke, oksidasi di katoda adalah reduksi ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa menentukan atau menyusun bagaimana persamaannya di katoda maupun di anoda. Misalnya di katoda ya, di katoda kan dia adalah reaksinya reaksi reduksi. Berarti perubahannya gimana? Perubahannya dari apa ke apa? Di sini Cu ya, karena kan elektrodanya adalah tembaga. Jadi bagaimana reaksi tembaga di bagian katoda? Kalian kaitkan dengan reaksi reduksi adalah penurunan bilox, terjadi penurunan bilox ya. Berarti Cu-nya gimana tuh perubahannya? Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu bukan, Ibu? Oke, betul ya. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Itu adalah reaksi yang terjadi di katoda. Kemudian di anoda, elektrodanya itu adalah seng ya. Oh, di sini sudah ada bocorannya ternyata di bawah. Sudah. Oke, kalau di anoda seperti apa reaksinya? Dia adalah oksidasi. Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. 2 elektron. Itu ya. Nah, di sini teman-teman tentunya harus biasanya di soal itu ya ada yang namanya E0. E0 ini apa ya? Apa yang Potensial sel. Potensial sel, betul ya. Jadi di sini sudah diberikan data N0 ya biasanya. Gitu. Jadi ada data N0-nya. Kalau untuk Cu dia 0,34 volt dan untuk Zn dia minus 0,76 volt gitu ya. Oke, kalau misalnya ditanya sel totalnya berapa? Gimana rumus? Dia rumusnya itu E0 sel reduksi dikurang E0 sel oksidasi. Oke. Oke, tadi yang reduksinya yang mana? Yang katoda, Bu. Yang katoda.
Oke, berarti yang Zn. Coba kita tuliskan lagi ya reaksinya ya. Zn2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Katodanya Cu itu. Katodanya. Astagfirullah, iya. Balik-balik saya juga ternyata ya. Berarti di sini adalah yang reduksinya di mana? Di katoda atau di anoda? Di katoda, Bu. Reduksi katoda. Reduksi di katoda. Oke, berarti di sini katoda reduksinya Cu-nya ya. Saya salah nulis. Cu 2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian yang di anodanya adalah tadi ya Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Oke, di sini sudah ada masing-masing ya nilainya. Bentar, Mbak. Oke, terus ini S-nya adalah 0,34. Oke, berarti berapa ya totalnya? Bu, itu bukan terbalik ya, Bu. Totalnya Cu 0,34. Oh iya. Maaf. Oke, ini 0,34 positif. Di sini minus 0,76 ya. Oke, berarti totalnya berapa? SL standarnya? 1,1. Ya, 1,1 volt. Itu ya. Jadi yang harus teman-teman pahami yang pertama adalah bagaimana justifikasi reaksi masing-masing ya. Menuliskan reaksi di katoda maupun di anodanya seperti apa, kemudian bagaimana menghitung nilai potensial standar ya. Kemudian hal yang biasa ditanyakan lagi adalah bagaimana cara menuliskan notasi sel. Gitu ya. Ini teman-teman sudah belajar kan ya? Gimana cara menuliskan notasi sel? Biasanya H-nya satu. Ada dua garis ya. Dua garis ini menunjukkan jembatan barang. Kemudian kalau satu garis ini menunjukkan yang di sini adalah reaksi sebelah kiri dan di sini unsur di sebelah kanan reaksi ya. Kemudian di sisi sini juga sama. Ini unsur di sebelah kiri dan ini unsur di sebelah kanan reaksi seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya nih dalam sel volta seperti ini, notasi selnya dituliskan seperti apa ya? Zn. Terus abis itu Zn2 plus. Terus itu Cu2 plus sama Cu. Oke, betul ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami adalah bahwa penulisannya jangan sampai kebalik ya. Misalnya ini Zn menjadi Zn2 positif. Kan ya, reaksinya adalah reaksi oksidasi gitu ya. Sehingga jangan sampai teman-teman nulisnya di sini Zn2 positif, yang di sini Zn. Jadi penempatannya harus sama. Kalau dia adalah reaksinya di sebelah kanan, unsurnya di sebelah kiri reaksi, maka dia tuliskan juga di sebelah kiri, gitu ya. Kemudian produknya adalah di sebelah kanan, gitu ya. Dan sini reaksi yang kedua adalah reaksi reduksinya. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah Cu2 positifnya, menghasilkan produk sebelah kanannya adalah Cu. Ya, itu yang harus teman-teman coba pahami. Kemudian, bagaimana sih menentukan arah aliran elektronnya? Kira-kira elektronnya mengalir dari mana ya? Kalau dalam sel volta ini? Dari anoda ke katoda, Ibu. Oke, kenapa kok dari anoda ke katoda ya? Kenapa kok dari anoda ke katoda? Tadi di anoda itu dia reaksi apa yang terjadi? Zn, Bu.
Oksidasi. Oksidasi, betul. Oksidasi. Iya, oksidasi ini reduksi. Kalau kaitannya dengan elektron, oksidasi itu reaksi yang mengikat atau melepas elektron. Melepas elektron. Oke, betul. Melepas elektron ya. Sehingga kalau misalkan ditanya arah aliran elektron, kan berarti dari arah yang melepas ke arah yang mengikat gitu ya. Kayak di sini tanda panah ini nih, itu yang mengilustrasikan arah perpindahan elektronnya gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami dari sisi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman diminta untuk menentukan dari mana arah aliran elektronnya, ya dikembalikan saja ke arah ini gitu. Bahwa di anoda itu adalah dia reaksi oksidasi yang terjadi sehingga oksidasi ini adalah proses atau reaksi melepaskan elektron sehingga arahnya adalah tentunya dari arah anoda ke katoda. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Saya Proses ekonomi kasih itu. keterangan aja ya biar nanti teman-teman nggak lupa. Kita pernah pakai ini juga. Jadi kalau pakai yang di resisnya atau di aspen plus itu biasanya nggak bagus. Oke. Saat untuk ekonomi. Selanjutnya, nah ini Jadi bagaimana harus cara ekonomi kerja dari Soalnya ini jembatan custom. garam. Ya, misalnya di sini ada Ini tuh mirip kayak website itu. kita punya garam misalnya, kenapa ini? Yang dipakai oleh teman-teman saya itu. Oke. Ya, misalnya di sini kita punya garam NaCl2, teman-teman. Oke, berarti ion Na akan masuk ke sisi mana ya? Sisi anoda atau sisi katoda ya? Begitupun dengan Cl. Coba teman-teman identifikasi. Coba kita lihat dulu dari di bagian anoda ya teman-teman. Di sini di bagian anoda reaksinya adalah yang terjadi dari apa? Reaksinya Zn. Kalau di sini kita sambil ya kelas setiap orang aja dari sini. Nah ini klik dulu. Oke, di anoda tadi reaksinya apa teman-teman? Oksidasi atau reduksi? Jadi ini akan oksidasi. Kan berarti penurunan biloks ya. Penurunan biloks berarti adalah dia dari kenaikan, ada kenaikan biloks. Berarti di sini adalah dari Zn menjadi Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, ini produknya itu banyak dihasilkan Zn2 positif nih di bagian anoda. Sehingga apa? Ion garamnya yang akan terikat ke sini adalah ion garam yang negatif. Yang negatifnya apa ya? Nah, di sini ada estimate kalau kita mau dibuat apa? Tanggal 1 bulan Januari 2000 berapa? Yang negatif dari garamnya ion apa? Na atau Cl? Cl- ya. Jadi ion Zn2 positif ya yang banyak dihasilkan di anoda ini akan dinetralkan dengan Cl- dari garam. Oke, membentuk apa ini? Zn2 positif ditambah Cl-. Tapi 26 ini 2026 ya. Karena si aspen ini cuma bisa dari 50 Bentuk? sampai 49. Oke, ini metrik ya. Reference. Oke, udah pada nggak fokus ya. Udah hampir 90 menit soalnya. Oke. Ini terakhir kok, ini terakhir. Oke, ini Zn Cl2 ya. Oke, kemudian di katoda di sini kan garamnya adalah Na dan Cl. Na positif, 2 positifnya itu dia akan bereaksi dengan kita coba 100 dengan ion SO4 ya, SO4 ya, yang kita kasih terdapat 1 hektar pada wadah
wadah katoda ya teman-teman. Karena apa? Karena kan secara reaksi di sini ya Cu2 positif berubah menjadi Cu yang sudah tidak bermuatan. Nah, ion yang masih bermuatan di sini adalah ion sulfatnya, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga Oh, ion nah SO4 sebelum ini kan ada tab nih sebenarnya. itu akan dinetral, ion itu akan dinetralkan Ini protein basis dulu ya. Klik ke sini dulu. kan Nah, yang dengan perlu di situ sederhana di sini. Na ya, Na yang terdapat pada garam akan membentuk apa? NaSO4. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memahami bagaimana kerja jembatan garamnya adalah pastikan teman-teman pahami reaksinya masing-masing yang terjadi di anoda dan katoda seperti apa. Terus baru kalian namanya justifikasi ion positif dari garamnya akan masuk ke bagian anoda atau katoda. Begitupun ion negatif dari garam. Gitu ya. Oke, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan ya. Untuk contoh soalnya saya rasa kita bahas di pertemuan kedua saja ya untuk elektrokimia ini karena sudah cukup lama, mungkin teman-teman juga udah agak-agak ini ya, agak-agak kesulitan mencerna gitu ya. Takutnya kalian overload kalau saya sampaikan semua di kesempatan ini. Jadi mungkin untuk bagian pertama itu dulu ya. Silakan diatur waktunya ya. Gian Dito, ada Gian Dito di sini hadir? Halo Dito. Dito ada nggak sih? Oh ada kok. Dito bisa dengar suara saya? Ya udah, minta tolong teman-temannya ya mengingatkan Gian Dito untuk mengatur jadwal satu kali lagi untuk pembahasan terkait materi elektrokimia yang part 2. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman merasa sudah cukup paham, sudah jelas penjelasan dari Bu Ayu dan tidak butuh lagi tutorial, ya nggak apa-apa gitu ya, bilang aja. Jadi nanti kita berarti selesaikan di pertemuan pekan ini sebagai hari ini sebagai pertemuan terakhir kita tutorial gitu ya. Jadi silakan didiskusikan aja. Saya nggak masalah kalau mau di weekend atau di malam hari juga nggak apa-apa. Jadi mangga dikomunikasikan aja nanti Gian Dito ke saya ya kalau sudah selesai koordinasi dengan teman-teman untuk jadwal. Itu ya, ada yang ditanyakan nggak? Nah, ini kita isi aja. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Orang ya. Kalau jelas bilang ya. Jelas Ibu. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya.